Oke, halo semuanya, balik lagi sama saya Iqmal Abrar. Teman-teman bisa manggil saya Iqmal atau Iqmal. So today kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi bersama teman kita kedatangan tamu nih. Siapa dong namanya nih belakang? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Silmi. Sekarang aku jadi intern di Paragon sebagai Swing First Brand Intern dan aku megang wadah. Oh, oke, keren banget ya Kak Silmi. Oke Kak Silmi, aku mungkin bakal nanya santai-santai aja. Kita bakal ngobrol santai aja hari ini. Mungkin seputar journey-nya Kak Silmi nih, dari awal daftar, terus gimana Kak Silmi perjalanan selama pendaftarannya hingga sampai diterima, lalu juga nanti apa aja sih tantangan dan mungkin kesannya selama intern di Paragon gitu Kak. Oke, kita bakal mulai nih pertanyaan pertama nih Kak. Oke, aku pengen nanya nih, boleh nggak sih Kak Silmi itu ceritain gimana sih perjalanannya ketika mendaftar intern di Paragon itu sendiri Kak Silmi? Oke, FYI aku intern itu udah 3 bulan. Oh, udah 3 bulan ya Kak. Dan aku itu masuknya itu lewat magang hub. Magang hub itu salah satu program yang kena untuk menampung kayak fresh graduate-nya Indonesia gitu kurang lebih. Dan pertamanya aku dapat info ini dari temen aku dan aku langsung kayak tertarik banget, apalagi aku backgroundnya komunikasi gitu. Komunikasi ya. Vkom, aku dari manajemen komunikasi. Kampusnya di mana Kak? Universitas Pajajaran. Pajajaran. Ya, Oke, keren banget. Nah dari situ aku kan udah punya passion di bidang marketing, komersial yang kayak gitu. Yang udah makanan sehari-hari lah ya. Gitu. Nah terus aku lihat ada yang namanya brand intern Paragon dan aku langsung kayak kepikiran untuk daftar gitu. Dan buat persiapan mungkin ya. Iya, persiapannya Kak. Kalau persiapan, karena kita tahu Paragon sendiri salah satu perusahaan yang market leader di Indonesia. Dan buat persiapannya sendiri aku cukup lumayan banyak sih. Salah satunya benerin CV, update CV, terus juga benerin foto dan juga update di LinkedIn. Oh, oke, berarti yang itu 3 hal utama banget ya Kak yang harus dipersiapin kalau misalnya kita mau daftar suatu program intern gitu ya Kak. Jadi selama Kak daftar itu kan banyak tuh proses seleksinya ya. Iya. Kira-kira apa sih proses seleksi yang paling susah nih? Paling susah? Iya. Buat aku interview. Interview Itu paling susah. HR atau user? User ya? User. Wow. Kenapa gitu Kak? Karena menurut aku kalau user itu kayak langsung personal. Lebih lebih personal karena kayak kesesuaian kita ke usernya, apakah kita match secara personal atau juga seperti itu. Karena juga yang emang bakal bekerjanya sama dia terus ketemu ya nanti ya. Betul. Pressure juga susah banget. Tapi bisa lah ya sampai akhirnya diterima ya. Alhamdulillahnya iya. Alhamdulillahnya. Oke, kita bakal next ke pertanyaan selanjutnya Kak. Jadi kan Kak Silmi udah 3 bulan nih selama intern di Paragon nih. Kira-kira gimana sih kesannya dan gimana sih cara adaptasi selama intern di Paragon itu sendiri Kak? Kalau kesannya sendiri, pertama kali aku mulai berkecimpung di dunia ini, jujur aku agak sedikit bukan kewalahan sih, lebih ke kayak ternyata face banget nih orang-orangnya. Kayak aku sebagai intern, aku nggak expect bahwa aku bakal agak nih tugas kamu kayak langsung dipercayakan tugas-tugas yang banyak gitu. Dan di situ aku dituntut buat yang namanya agile dan beradaptasi gitu dengan tuntutan dan juga tes yang karena emang real project langsung gitu ya yang diberikan sama kita ya. Jadi emang dipercaya banget kita ya untuk nge-handle suatu project dalam perusahaan ini sendiri, apalagi jadi emang experience-nya dapat sih. Experience dapat banget. Jadi benar-benar udah kelihatan nih gimana dunia profesional itu sebenarnya ya. Keren sih jujur. Keren. Oke, ini selama Kakak magang 3 bulan nih kira-kira apa sih tantangan paling gede selama intern ya? Tadi kan tantangan selama daftar, kali ini tantangan selama internnya nih. Tantangannya apa ya? Tantangannya adaptasi tadi ya. Adaptasi dan juga kayak adaptasinya ya. Adaptasinya ya. Kenapa gitu? Karena
jujur 3 bulan kemarin tuh aku agak terisolir. Oh iya. Iya, aku terisolir di kawasan terpencil dan tiba-tiba aku harus ke Jakarta lagi. Dan bilang kalau yang namanya stream first brand intern kan harus sangat apa ya, ini dengan keep up dengan tren-tren kan. I Dan see. disitu aku mulai harus kembali lagi ke dunia maya dan mencari tren-tren apa sih yang lagi happening gitu. Iya, Benar. Tapi so far enjoy lah ya. enjoy ya. banget. Walaupun emang challenging banget, Challenging tapi dapat iya, experience. benar banget, keren. Oke nih kak, jadi kita udah cerita tentang dari awal pendaftaran sampai akhirnya keterima dan gimana 3 bulannya di Paragon. Aku pengen nanya nih, mungkin teman-teman di rumah mungkin juga pada banyak yang nanya nih, Oke. kira-kira apa sih tips, skill atau mungkin mindset yang diperlukan ketika kita mau daftar intern di Paragon itu sendiri kak? Oke, kalau apa ya, skill lebih ke mungkin mindset ya. Mindset ya? Mindsetnya lebih ke growth mindset kali ya. Kayak kita tuh kita nggak harus perfect, tapi Yeah. yang penting kita mau untuk Belajar. mengambil experience dan juga kayak opportunity yang datang ke kita. Kayak I see. kita bisa, maka kita mau maka kita bisa gitu. Oke, kita mau maka kita bisa. Betul. Keren. Dan jangan takut pokoknya kalau Yoi. kamu ingin daftar aja langsung. You have to dream big, kurang lebih seperti Go big or go home. go home sekarang. Jangan home. Oke, last question nih kak. Oke. Kira-kira pesan apa nih yang pengen kakak sampaikan untuk para teman-teman yang ingin daftar juga intern di Paragon itu sendiri kak? Pesan kurang lebih yang tadi sih, kalau realistisnya kita harus prepare CV, foto yang kayak gitu. Dan Pasti. kita juga harus sesuaiin posisi apa sih nih yang bakal kita apply dengan CV kita kayak gitu. Dan jangan lupa kita harus bermimpi setinggi-tingginya, maka kalau kita jatuh masih di langit yang lebih sama lah gitu. Keren. Oke Kak Silmi, mungkin itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari aku seputar journey-nya nih intern di Paragon itu sendiri. So guys, mungkin itu aja dari kita berdua. Mungkin kalau misalnya ada salah kata atau mungkin salah tingkah dari kita berdua, kita mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan juga pada Kak Silmi, terima kasih banyak udah mau datang untuk sesi sedikit Dengan senang podcast hati. tipis-tipis aja, ngobrol-ngobrol santai gitu. Oke, itu saja guys, gue Iqmal dan teman gue ada sini. Silmi. Oke, kita pamit dulu ya. Bye-bye.